Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Isekai The Cheat Skill wo Tenni Shita Orewa episode pertama. Cerita berfokus pada karakter utama yang bernama Yuya Tenjo. Lebih parahnya, dia juga dibenci oleh keluarganya, sampai-sampai orang tuanya mengusirnya pergi dari rumah mereka. Yuya kemudian tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan kakeknya, yang juga satu-satunya keluarga yang menyayanginya. Suatu hari dia menemukan pintu misterius di rumah kakeknya itu, yang ternyata menghubungkannya dengan dunia lain. Pada akhirnya hal ini menjadi momen bagi Yuya untuk mengubah kehidupannya secara total. Dia mendapatkan peningkatan status dan skillnya di dunia lain, termasuk berlatih senjata hebat dan menghabisi para monster. Berkat itu kehidupannya di dunia nyata juga ikut terpengaruh. Yuya kini benar-benar berubah. Dia bukan lagi anak lemah dengan masa kelebihan berat badan seperti sebelumnya. Bentuk dan kekuatan fisiknya berevolusi sejak saat itu. Nah, sekarang kita ke pembahasan lengkapnya. Di sini kita diperlihatkan Yuya Tenjo yang lagi berjalan di tengah kota. Dia pun bergumam bahwa dirinya ini sejak kecil menurut dia tidak disambut dunia. Tetapi walau begitu dia ini masih mau membantu ya walaupun cuma sedikit. Di saat bersamaan di pinggiran kota, dia melihat seorang cewek yang lagi diganggu oleh preman kota di sana. Yuya di sini menghentikan niat buruk dari preman itu. Maka dari itu preman yang ada di sana pun marah kepada si Yuya ini. Dengan itu dia dikeroyok sama preman kota itu sampai bencut begitu. Tidak lama berselang polisi pun datang. Bersamaan dengan itu si preman kota itu lari terbirit-birit. Dan si cewek yang tadi pun mengecek keadaan si Yuya. Yuya di sini berpura-pura tegar dengan bilang dia ini tidak apa-apa. Yuya meninggalkan si cewek itu untuk pulang. Selagi perjalanan pulang, dia pun membayangkan masa lalunya bersama kakeknya ini. Yang mana si kakek bilang dia ini harus baik kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu dia ini harus mempunyai keberanian. Karena dia merasa dirinya ini jelek dan menjengkelkan orang di sekitarnya, dia ini selalu dibully. Di sekolah bahkan orang tuanya sendiri sangat tidak suka pada Yuya ini. Berbeda dengan adik-adiknya yang dianggap sama orang tuanya. Mungkin menurutnya adik-adiknya ini sangat rupawan, berbeda dengan dirinya yang gendut. Sampai-sampai dia tidak pernah diperlakukan seperti manusia. Apalagi setelah masuk ke SMP, kehidupan dia semakin parah. Kekerasan pada dirinya meningkat dengan pesat. Di tengah-tengah kesulitannya cuma kakeknya yang selalu ada untuk dirinya dan juga selalu menjaganya. Tetapi setelah itu kakeknya yang meninggal, sekarang rumahnya ini dikasihkan kepada dirinya dan semua tabungan kakeknya diberikan kepada Yuya. Orang tua dari Yuya mau mengambilnya apa yang sudah kakeknya berikan kepada Yuya ini. Tetapi dengan persiapan yang epik dari kakeknya ini, orang tuanya kagok dan menyerah begitu saja. Tapi dengan itu orang tua Yuya tidak mengasuhnya sama sekali. Dengan itu Yuya bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Lanjut cerita sekarang di sekolahan Yuya akan ada upacara wisuda di mana semua siswa sangat senang. Berbeda dengan si Yuya di mana dia ini menyendiri. Di saat yang sama Yuya pun kembali dibully oleh preman-preman. Si preman bilang walaupun Yuya ini sudah lulus SMP tapi Yuya masih akan tetap dibully oleh preman itu. Yuya selagi dibully dia ini meminta untuk pulang karena dia harus bekerja. Jadi Yuya ini bekerja mengirim-ngirim koran. Si preman tidak mengizinkannya. Malah si preman semakin brutal. Yuya kembali ditonjok sampai mental begitu dan juga Yuya tidak sadarkan diri. Sorenya Yuya yang baru sadar dia langsung bergegas ke tempat kerjanya untuk mengambil koran. Apalah daya karena terlambat maka korannya sudah dibawa oleh orang lain. Dan Yuya pun gak boleh datang lagi. Dengan itu dia ini dipecat. Setelah pulang di rumahnya Yuya pun makan mie gelas dan tidak lupa berdoa. Setelah selesai makan mie gelas, Yuya di sini kelihatan marah waktu wisuda tadi pagi. Walaupun dia ini lulus SMP, menurutnya dia ini nggak akan berubah. Dan apa yang harus dia lakukan? Yuya yang menojok dinding itu terbuka. Yuya pun masuk ke dalam ruangan itu, terdapat barang-barang kakeknya dulu. Setelah itu Yuya kembali melihat ada pintu. Dengan cepat dia membuka pintu itu. Setelah terbuka Yuya pun kaget karena di dalam ruangan itu adalah sudah masuk dunia lain. Yuya pun mengecek semuanya dan dia terkejut karena apa yang ada di sana sangat menakjubkan. Dan juga hanya Yuya saja yang bisa masuk ke dunia lain ini. Dia pun merasa kalau dirinya seperti ada di game.
Yuya semakin terkejut karena data statusnya muncul semua. Sesudahnya Yuya pun membuka jendela dan Yuya semakin takjub melihatnya. Menurutnya dunia lain ini berbeda banget dengan di dunia bumi ini. Di saat yang sama pun Yuya membaca kertas yang ada di meja, akan tetapi dia nggak bisa membacanya. Mungkin karena bacaannya kuno. Ternyata Yuya dikasih tahu arti dari kertas itu. Yang mana menurut Yuya singkatnya nanti sang pemilik rumah akan mati. Dan di sini Yuya yang menemukan tempat ini berarti dia ini akan otomatis diperbaharui dengan sihir. Seperti ada barang-barang yang ada di sana, Yuya berhak menjadi pemiliknya. Di sini juga Yuya sangat takjub dengan pedang yang dia pegang. Nama pedang itu adalah pedang segala. Pedang itu bilanya akan tetap bersinar. Pedang tidak akan tumpul, bisa menembus apa saja. Tetapi kalau dipakai kontraktor, pedang ini tidak bisa dijual. Yuya dengan pedang di tangannya, dia memberanikan untuk keluar rumah itu. Yuya yang mau mencoba pedang itu dan maju mengetesnya. Selagi berlari, dia ini jatuh karena keberatan dengan pedangnya. Tak lama dia diberitahu tentang skillnya. Setelahnya Yuya mencoba barang yang lain. Kali ini mengambil tombak absolut. Tombak absolut itu bisa melampaui tombak ilahi. Sama seperti pedang, tombak ini bisa menembus apapun. Jika tombak itu dilempar ke jahat, tombak itu pasti kembali ke tangan si pemilik. Sekarang sabit kematian. Sabit ini bisa membunuh dewa kematian. Bisa memotong apapun, memotong sekecil tongok pun bisa nih sabit. Dan sabit itu tidak bisa dijual. Ada juga guanlet tak terbatas. Sarung tangan ini tidak bisa dipatahkan. Juga bisa menjadi perlindung. Satu pukulan bisa menjadi pukulannya tak terbatas. Dan gak bisa dijual. Sesudah mencoba semuanya, Yuya merasa ini bahaya dan juga tak masuk akal menurutnya. Tak lama berselang datanglah monster. Monster itu ogre berdarah yang levelnya 300. Yuya yang ketakutan, dia cuma memakai tombaknya, diasongin ke monster itu. Setelahnya Yuya pun melemparkan tombaknya ini kepada si monster. Dengan sekali lempar, monster pun kenok. Yuya pun pada saat itu dari level yang meningkat. Kelas kerajaan juga skillnya pun meningkat. Yuya pun mau mengambil serpihan dari monster itu. Dan itu tarinya, jadi bisa dibuat menjadi senjata yang tajam dan kokoh. Ada juga batu sihir. Gauntlet ogre berdarah, cacat ogre berdarah, alas ogre berdarah. Setelah itu Yuya kembali naik level. Yuya yang sudah kecapean, dia memutuskan untuk pulang ke dunia nyata. Akan tetapi sebelum pulang dia ini dikasih uang dengan percuma. Dari konversi aset. Seperti yang tadi dia ambil salah satunya taring dari monster tadi. Dan uang itu sebesar 19.000 yen. Yuya pun kaget sembari mengambilnya. Ya lumayan lah. Selagi tidur Yuya di sini seperti kelihatan kesetrum gitu. Dan pagi pun tiba. Mengejutkan. Yuya yang tadinya gendut sekarang badannya ini six-pack begini. Wajahnya pun berubah 199 derajat dong. Celananya sampai gomblang begitu. Yuya pun merasa aneh. Terus dia yang mau ngaca, kacanya pecah karena kemarin dia tonjok itu. Yuya pun bodoh amat. Ogah juga melihat wajahnya ini. Yuya sekarang merasa beda dengan pandangannya sekarang meninggi. Setelahnya Yuya menyiram kebun yang ada di sana. Dan ada pelak rumput. Dan rumput itu ternyata buat jamu, penyembuh segala. Dan juga melihat semua sayuran juga. Yuya pun sekarang sudah sedikit terbiasa di dunia lain. Di saat ada monster pun dia dengan tenang melawannya. Seperti biasa, setelah monster jelly ini mati, Yuya kembali mengambil serpihan barang-barang dari monster itu. Salah satunya kalung. Dengan itu level Yuya kembali meningkat. Barang lainnya Yuya jual kembali demi mendapatkan cuan. Yuya sekarang dia merasa senang. Sore harinya Yuya kembali bertarung melawan monster. Kali ini melawan goblin. Walaupun ada sedikit perlawanan, Yuya dengan sekali tusuk pakai tombaknya, goblin langsung meninggoy. Seperti biasa, serpihan-serpihan kehidupan goblin Yuya jual kembali. Lumayan cuan lagi. Keesokan harinya Yuya mulai masuk SMA-nya. Selagi di jalan, Yuya sangat dikagumi oleh wanita-wanita cantik. Setelah sampai di sana, orang-orang tidak mengenalinya. Di saat dia ngasih tahu bahwa dia ini Yuya, semua yang ada di sana terkejut. Yang pasti semuanya kagak percaya dong. Yuya yang belum tahu wajah dirinya sekarang, dia pun mengaca. Dan Yuya sendiri pun kaget dengan wajahnya yang sekarang.
menjadi ganteng. Nah, inilah akhir dari episode pertama. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.